Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu usul fikih Bu Nurul Rahmawati MHI. Kenalkan, nama saya Raffi Akami. Saya dari kelas 2C Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang judul Ta'arud Baina Adilat. Langsung saja ke materinya. Pengertian ta'arud baina adilah. Secara etimologis, ta'arud yaitu saling bertentangan. Dengan demikian, ta'arud al-adilah adalah pertentangan antara beberapa dalil tentang suatu masalah tertentu. Misalnya, dalil yang satu menyatakan bahwa perbuatan tersebut wajib dilakukan, sedangkan dalil lainnya menetapkan sunnah. Sebenarnya menurut Dr. Wahbah Zulaihi, tidak ada dalil nas yang saling bertentangan. Adanya pertentangan dalil syar'ah itu hanya menurut pandangan mujtahid, bukan pada hakikatnya. Dalam kerangka pikir inilah, maka ta'arud mungkin terjadi pada dalil-dalil yang kad maupun zani. Dalil-dalil yang menjadi kajian ta'arud al-adilah adalah dalil-dalil yang derajat atau kualitasnya sama. Keduanya merupakan hadis-hadis yang sahih, sehingga apabila terdapat pertentangan harus dicari solusinya. Perbedaan pemahaman yang terjadi di kalangan fuqaha merupakan bagian dari kajian ilmu usul fikih. Oleh karena itu, apabila ada perbedaan pandangan karena adanya pertentangan antara dua dalil, hal tersebut adalah wajar. Yang paling utama adalah mencari cara penyelesaian yang ilmiah dan masuk akal. Pertentangan dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pertentangan antara Al-Quran dan Al-Quran. Ada yang memandang di antara ayat-ayat Al-Quran ada yang saling bertentangan. Hal ini terjadi karena keterbatasan akal manusia. Padahal tidak satupun ayat yang saling bertentangan. Yang ada adalah ayat-ayat Allah saling menafsirkan atau saling menjelaskan. Yang kedua, pertentangan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah pandangan bahwa kedudukan Al-Quran harus sama dengan As-Sunnah. Padahal tidak demikian. Yang harus ada bahwa As-Sunnah menjelaskan Al-Quran, dan Al-Quran kedudukannya lebih tinggi dari As-Sunnah. Oleh sebab itu, tidak mungkin ada pertentangan dari keduanya, kecuali As-Sunnah yang kualitasnya lemah baik dari segi sanad maupun matannya. Yang ketiga, pertentangan antara As-Sunnah dengan As-Sunnah, dan yang terakhir, pertentangan antara As-Sunnah dengan akal. Berikutnya contoh-contoh dan jenis-jenis ta'arud baina adillah. Yang pertama, ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan Dia telah menciptakan kuda, bagal dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Quran surah An-Nahl. Dalam ayat di atas dapat diambil sebuah pengertian bahwa kuda, bekal dan keledai hanya diperuntukkan untuk kendaraan saja. Sedang ayat berikut bermakna berbeda. Allah lah yang menjadi binatang ternak untuk kamu, sebagainya untuk kamu kendarai, dan sebagainya untuk kamu makan. Yang kedua, ta'arud antara sunnah dengan sunnah. Dari Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu an bahwa Nabi ketika masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena melakukan jima, kemudian mandi dan menjalankan puasa. Hadis ini bertentangan dengan hadis lainnya berbunyi, bila telah terpanggil untuk sholat subuh, sedang salah satu di antaramu dalam keadaan junub, maka jangan puasa di hari itu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Dan yang terakhir, ta'arud antara sunnah dengan qiyas. Ta'arud antara sunnah dengan qiyas dapat dilihat dalam contoh tentang ukuran hewan untuk akikah berdasarkan sunnah. 1 kambing untuk putri dan 2 kambing untuk putra. Berdasarkan hadis, akikah itu sesuatu yang mesti dikerjakan untuk anak laki-laki 2
kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing. Hadis riwayat Asma binti Zaid. Bagi yang berpegang pada kias, maka untuk akikah ini boleh hewan yang lebih besar, unta lebih dari sapi dan sapi lebih dari kambing. Ini hampir berpendapat sebagian besar fuqaha. Sedang yang berpegang pada bunyi hadis di atas adalah Imam Malik, bahwa akikah itu dilakukan dengan menyembelih kambing. Dan berikutnya itu ada kedudukan ta'arud baina adillah. Kedudukan ini Al-Saraki berpendapat bahwa syarat ta'arud yaitu jika kedua dalil menyatu waktu dan kedudukannya karena kontradiksi tidak terwujud. Jika antara keduanya terdapat dua waktu dan kedudukannya yang berbeda, baik secara materi maupun hukum, antara malam dan siang tidak ada menggambarkan adanya penyatuan, karena sebagian waktu ada siang dan ada malam, seperti antara hitam dan putih yang terhimpun dalam satu materi dan dua kedudukan. Hal itu tidak menggambarkan adanya penyatuan kedudukan. Demikian pula hukum kedua dalil yang kontradiksi harus menyatu. Jika hukum nikah menghendaki kehalalan dengan melakukan pernikahan, lalu dalil lain yang mengharamkan menikah dengan ibu dan anaknya, maka hal itu tidak dianggap ta'arud karena tidak memiliki penyatuan kedudukan. Syarat ta'arud yang lain, yaitu salah satu dari keduanya mewajibkan sesuatu yang dapat menasak dalil lain. Nasak dapat terjadi jika diketahui sejarah kedua dalil tersebut. Oleh karena itu, yang terjadinya kontradiksi antara kedua dalil atau beberapa dalil harus terlebih dahulu melakukan pengkajian dan berbagai aspek, yaitu aspek sumber dalil, derajat dalil, materi atau temannya, waktu dan tempatnya. Sumber suatu dalil harus jelas, dalil yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala termasuk qat'i al-subut, dan dalil yang datangnya dari Nabi termasuk hadis qat'i al-subut. Isi atau materi yang dibahas harus sama, serta waktu dan tempatnya harus sama. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka hal ini dapat dianggap terjadi kontradiksi. Berikutnya ada cara penyelesaian ta'arud baina adillah. Cara penyelesaiannya terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam penyelesaian ta'arud adillah. Menurut ulama Hanafiyah, jika terjadi ta'arud al-adillah, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui, pertama itu nasak. Dengan cara pertama ini muttahid dapat meneliti dalil itu dari aspek waktu turunnya. Jika diketahui, maka dalil yang datang lebih dahulu dapat disanak oleh dalil yang datang kemudian. Yang kedua, tarjih. Dengan cara ini, jika tidak diketahui sejarah turunnya, maka dapat digunakan cara tarjih dengan meneliti mana di antara dua dalil yang bertentangan itu yang lebih kuat atau rajih. Yang ketiga, al-jam'u wal al-taufiq. Cara ketiga ini ditempuh jika cara kedua tarjih tidak mungkin untuk dilakukan. Caranya dengan mengkompromikan dua dalil yang bertentangan. Keempat, yang terakhir, tasakut. Jika tidak mungkin untuk dikompromikan, maka jalan keluarnya adalah tidak menggunakan kedua dalil itu. Ketika itu muttahid dapat menggunakan dalil lain yang lebih rendah urutannya. Jika yang bertentangan itu adalah dua ayat, maka ia bisa menggunakan sunnah. Jika yang bertentangan itu adalah hadis, yang muttahid bisa menggunakan qaul sahabi, begitu selanjutnya. Adapun menurut Syafi'iyah, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Juhaili, cara yang dapat ditempuh yang menyelesaikan ta'arud al-adillah adalah sebagai berikut. Pertama, al-jamu wa ay-taufiq, yaitu mengkompromikan jika memungkinkan. Alasannya karena mengamalkan kedua dalil itu lebih utama dibandingkan membiarkan salah satunya. Yang kedua, tarjih. Jika cara pertama tidak mungkin untuk dilakukan, maka cara selanjutnya ditempuh dengan tarjih. Yang ketiga, nasab. Jika cara kedua tidak juga mungkin untuk dilakukan, maka cara meneliti dari aspek waktu turunnya dari dua dalil tersebut, maka dalil yang datang terdahulu dapat dinasab oleh dalil yang datang kemudian.
Yang keempat, tasakut. Jika cara ketiga atau nasab itu juga tidak dapat dilakukan, maka jalan keluarnya adalah tidak menggunakan dua dalil itu dan mutahid dapat menggunakan dalil yang lebih rendah kualitasnya. Dan berikutnya ada unsur-unsur ta'arud baina adillah. Unsur-unsurnya pertentangan hanya dapat terjadi jika terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut ini. Yang pertama itu bahwa dalil yang bertentangan memiliki tingkatan kekuatan yang sama, dalam arti yang satu tidak lebih kuat dari yang lain, misalnya sama-sama ayat Al-Quran, sama-sama hadis mutawir, atau sama-sama hadis ahad. Yang kedua, hukum yang lahir dari kedua dalil tersebut saling bertentangan, misalnya dalil yang satu menunjukkan haram, dalil yang satu menunjukkan halal. Yang ketiga, dalil yang bertentangan tersebut memiliki sasaran yang sama. Empat, dalil yang bertentangan memiliki kesamaan pada segi waktu munculnya. Dengan demikian, pertentangan tidak terjadi jika terdapat perbedaan waktu datangnya dalil. Yang kelima, dalil yang bertentangan memiliki kesamaan baik pada segi materinya maupun pada segi sifatnya. Misalnya, tingkat kejelasan makna kedua dalil tersebut sama-sama pada tingkat mujmal atau sama-sama pada tingkat zahir. Terakhir, kesimpulannya yaitu ta'arud baina adillah dapat diartikan sebagai perlawanan antara kandungan salah satu dari dua dalil yang sama derajatnya dengan kandungan dalil yang lain, yang mana salah satu di antara dua dalil tersebut menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil yang lainnya. Ta'arud adillah terjadi jika terdapat unsur-unsur. Adapun cara penyelesaian yang dapat dilakukan terdapat dua pendapat, yaitu menurut Hanafiyah yaitu nasak, tarjih, al-jam'u wa al-taufiq dan tasakut, sedangkan menurut Syafi'iyah yaitu al-jam'u wa al-taufiq, tarjih, nasak dan tasakut. Demikianlah presentasi saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.